Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kabupaten Bengkulu Utara telah mengikuti program peremajaan sawit rakyat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Sedikitnya lahan sawit 5.883 hektar sudah diremajakan atau ditanam ulang. Sebanyak 31 kelompok tani di kabupaten ini turut menikmati bantuan program replanting sawit. Namun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara menampik telah memberi perlakuan spesial kepada kelompok tani Rindang Jaya sebab selama ini memang tidak ada batasan luas maksimal untuk pengajuan program bantuan. Di soal dugaan permainan data fiktif di balik penyaluran dana PSR kelompok Rindang Jaya, Kepala Dinas mengaku saat program berjalan tahun 2020, pihaknya memang tidak melakukan verifikasi lapangan. Lemahnya sistem verifikasi penyaluran dana PSR nyatanya toh sudah menjadi temuan fakta. Celakanya, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten justru saling lempar tanggung jawab. Dinas Provinsi mengaku hanya mengurus administrasi, sementara Dinas Perkebunan Kabupaten Kota mengaku tidak ada anggaran khusus untuk verifikasi lapangan. Padahal, proses verifikasi program PSR ini sebetulnya sudah tersistemasi dalam aplikasi yang terintegrasi antara pemohon, Dinas Kabupaten Kota, Dinas Provinsi, serta Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Itu ya pas pengumpulan KTP tadi. KTP tadi mungkin pas cek lapangan poligonnya itu dia tunjukkan benar-benar kebun sawit, benar-benar kebun dia, tapi fakta di lapangannya itu yang beda. Ini kan udah sepenuhnya di tanggung jawab kelompok gitu. Kalau provinsi kami secara administrasinya saja kelengkapan di sini. Baik dokumen kelompok. Kalau udah KK-nya udah, KTP-nya udah, surat tanahnya udah ada juga, SKT sama sertifikat itu, udah langsung kami naikkan ke Dirjen Bun. Nah, kalau poligonnya itu sebenarnya di tanggung jawab di ini kabupaten ininya. Ya, yang pertama memang tadi secara regulasi tidak mengharuskan itu. Yang kedua memang tidak tersedia anggaran untuk turun ke lapangan dengan sebegitu luas. Untuk meyakinkan ini kami kepada seluruh kelompok kita minta ada yang namanya surat pernyataan kebenaran data. Artinya apakah dengan surat pernyataan tersebut dinas ini percaya begitu saja Pak? Karena kan ini adanya penggunaan anggaran negara gitu. Kita tidak ke lapangan. Ya itu yang masalahnya, kita tidak sempat ke lapangan, apalagi dalam seperti di tahun 2020 ini kan 3.000 hektar pengusul. Sementara SOP yang diberikan kami untuk memverifikasi itu hanya 5 hari. Apa mungkin? Kemudian dari sisi anggaran. Aneh, pernyataan kepala dinas ini berbeda dengan penjelasan kelompok tani muda yang mengaku diverifikasi lapangan. Muhammad Karman, ketua kelompok tani muda, mengungkapkan betapa sulitnya mendapatkan bantuan PSR. Demi meremajakan pohon sawit di 300-an hektar lahan milik anggotanya, mereka ribet mengurus persyaratan yang bolak-balik ditolak oleh Dinas Perkebunan Kabupaten hingga Provinsi. Dari tahap yang pertama itu langsung verifikasi dari pihak Dinas Perkebunan langsung. Itu apa aja Pak yang dicek kalau? Dicek lokasi, jadi di poligon. Di poligon, bahwa di situ ada tanaman sawit, kemudian di poligon untuk pakai GPS, supaya itu benar-benar ada lokasinya seperti itu. Sengkarut program peremajaan sawit ini sebenarnya sudah lama disorot oleh masyarakat di Bengkulu. Wahana Lingkungan Hidup Bengkulu menilai PSR di Bengkulu tidak berhasil lantaran ada celah bermain mata antara petugas dan petani pengaju. Itu sebabnya potensi penyelewengan di lapangan diperkirakan lebih besar daripada kasus yang sudah diungkap saat ini.
Terlebih, masih banyak juga petani yang belum kecipratan program, namun uang negara sudah bocor duluan. Replanting sawit rakyat ini itu bisa dikategorikan termasuk program yang tidak efektif lah, program yang bisa dikatakan tidak berhasil kan. Sehingga memang penting bagi pengurus negara ini sendiri itu mengevaluasi semuanya gitu dari proses awal sampai akhir. Target memang sangat besar sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga sesuai arahan Komite Pengarah BPD PKS per tahun adalah 180.000 hektar. Namun demikian angka itu belum kita capai ya. Jadi memang mekanisme penyaluran adalah kami BPD PKS selaku penyaluran dana. Kami menerima rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan. Nah, tentunya Dirjen Perkebunan itu dengan jajaran ke bawahnya meskipun tidak hierarkis ya, itu calon penerima calon lokasi yang kita sebut penerbitan CPCL itu diterbitkan oleh kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh kepala dinas yang membawai teknis perkebunan. Sepanjang tahun 2016 hingga 2021, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS telah mengucurkan anggaran sebesar 6,59 triliun rupiah untuk peremajaan 200.205 hektar sawit rakyat. Seharusnya dana PSR ini bisa bermaslahat bagi petani sawit rakyat. Mensubsidi peremajaan sawit rakyat demi menggenjot produktivitas sawit Indonesia. Namun sayangnya, hingga kini penyelewengan masih terus terjadi. Uang negara terus digerogoti oleh para pencoleng yang kemaruk, mengeruk untung demi kantong pribadi.